Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my channel. Perkenalkan, saya Fadil. Kali ini saya akan membahas mengenai studi kelayakan usaha dari sebuah bisnis kuliner online jajanan khas Sulawesi Selatan, yakni Dempoloka. Nah, mengapa saya memilih jajanan ini? Karena menurut saya jajanan ini tuh bakal laku di pasaran. Karena kenapa? Jajanan ini tuh jarang-jarang kita temukan. Selain itu, jarang-jarang ada orang yang mau memproduksi jajanan ini dan untuk dijadikan sebagai oleh-oleh nantinya. Nah, baik, langsung saja untuk yang pertama itu kita harus tahu apa sih studi kelayakan usaha itu. Nah, studi kelayakan usaha itu adalah sebuah rancangan awal atau pertimbangan awal yang kita lakukan untuk mengetahui apakah usaha kita itu nantinya bakal laku di pasaran atau tidak, dan apakah usaha kita itu cocok untuk kita kembangkan atau tidak. Nah, baik, selanjutnya mengenai Dempoloka. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih Dempoloka itu? Nah, Dempoloka itu adalah sebuah jajanan khas dari Sulawesi Selatan yang terbuat dari pisang, di mana pisangnya itu kita keringkan terlebih dahulu, kemudian kita goreng. Nah, dalam studi kelayakan usaha itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah analisis kelayakan produk, yang kedua adalah analisis kelayakan target pasar dan industri, yang ketiga adalah analisis kelayakan manajemen, yang keempat adalah analisis kelayakan finansial. Nah, untuk studi kelayakan usaha Dempoloka akan kita bahas lebih lanjut. Check it out. Yang pertama adalah analisis kelayakan produk. Dalam analisis kelayakan produk ini kita memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah konsep produk, yang kedua adalah permintaan produk. Untuk yang pertama adalah konsep produk. Dalam konsep produk ini kita memperhatikan beberapa hal tentang masuk akalnya tidak produk yang kita buat, mengenai kemasan, dan juga mengenai apakah produk ini menyelesaikan masalah saat ini atau tidak. Nah, untuk masuk akal, produk Dempoloka ini adalah produk yang masuk akal. Kenapa tidak? Produk ini adalah produk makanan atau jajanan. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk mengatakan produk ini adalah produk yang tidak masuk akal. Selanjutnya untuk masalah kemasan. Nah, untuk masalah kemasan, produk ini akan dikemas secara rapi, menarik, dan unik sehingga para konsumen akan tertarik untuk membelinya. Biasanya konsumen beranggapan kemasan yang menarik itu pastinya isi dari kemasan tersebut adalah hal yang menarik pula. Jadi jika kemasan baik, maka konsumen akan beranggapan bahwa isi yang ada di dalam kemasan itu adalah hal yang baik pula, sehingga dapat meningkatkan produk yang kita buat. Selanjutnya untuk masalah produk Dempoloka ini menyelesaikan masalah saat ini atau tidak, menurut saya ya. Karena kenapa? Produk ini kan adalah produk online, sehingga di saat-saat sekarang ini semua orang-orang pasti membutuhkan yang namanya makanan ringan untuk ngemil. Nah, selanjutnya untuk di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang malas untuk keluar. Jadi ini bisa menjadi solusi buat orang-orang yang ingin ngemil tetapi mereka masih ada di rumah. Jadi dengan memesannya melalui online, sesuai dengan produk yang kita buat. Nah, selanjutnya untuk masalah permintaan produk. Masalah permintaan produk, menurut saya permintaan produk nantinya ini akan besar dikarenakan jarangnya pengolahan atau produksi Dempoloka ini, sehingga membuat produksi Dempoloka nantinya akan memiliki permintaan yang besar di konsumen. Seperti itu. Yang kedua adalah analisis kelayakan industri dan target pasar. Dalam analisis ini kita membahas dua komponen, yakni industri dan target pasar. Yang pertama, untuk industri. Perlu kita ketahui bahwa industri adalah suatu kegiatan ekonomi di mana pengolahan bahan baku atau bahan jadi oleh beberapa tenaga kerja yang dilaksanakan dalam suatu tempat. Nah, untuk produksi Dempoloka ini adalah berupa industri rumahan. Mengapa? Karena untuk pengaringan pisang nantinya kita menggunakan matahari langsung, sehingga pisang itu akan kering secara merata dan juga nantinya akan awet. Kenapa tidak industri pabrik? Karena dalam pengeringannya itu tidak bisa menggunakan mesin pabrik, dikarenakan nantinya adanya pengeringan yang tidak merata dan juga nantinya bisa jadi produknya itu tidak akan awet. Selanjutnya masalah target pasar. Nah, target pasar seperti kita ketahui bahwa target pasar itu adalah tujuan pasar yang akan kita laksanakan. Nah, di sini target pasar, menurut saya target pasar untuk produksi Dempoloka ini sangat luas. Nah, di mana untuk target pasar saat ini saya menargetkan kepada
masyarakat kantoran dan juga muda-mudi. Mengapa masyarakat kantoran seperti saat ini dengan Dempok Loka ini itu bisa menjadi teman kerja bagi masyarakat kantoran. Nah, nantinya di sini mereka bisa menjadikan Dempok Loka ini sebagai cemilan untuk teman kerja mereka. Untuk muda-mudi, terkhusus para remaja saat ini, mereka pastinya suka yang instan. Maka dari itu, Dempok Loka ini bisa menjadi sasaran utama untuk para remaja-remaja untuk mengkonsumsi makanan atau camilan yang instan. Adapun untuk produksi perhariannya, kami bisa menargetkan sekitar 30 hingga 40 pieces per harinya. Yang ketiga adalah analisis kelayakan manajemen. Dalam analisis kelayakan manajemen ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu mengenai sistem organisasi dalam pembuatan produk. Nah, berbicara mengenai sistem organisasi dalam pembuatan produk ini, dalam produk ini tidak membutuhkan banyak tenaga kerja ataupun karyawan. Produk ini bisa dibuat oleh satu orang saja untuk produksi harian yang tidak besar. Nah, akan tetapi jika berkelanjutan nantinya, jika produk ini sudah menjadi produk yang besar, maka dibutuhkan beberapa tenaga kerja yang tidak cukup banyak. Dan juga untuk tenaga kerjanya, nantinya tidak dibutuhkan tenaga kerja yang ahli dalam bidang tertentu, karena dalam produk ini tidak membutuhkan keahlian dalam pembuatan. Selanjutnya yang kedua mengenai sistem dari produsen ke konsumen. Nah, untuk sistem produsen ke konsumen ini akan dilakukan berupa penjualan online. Nah, di mana dari produsen dan konsumen itu akan diperantarai oleh sebuah kurir atau oleh seorang kurir. Nah, di mana konsumen itu bisa memesan produk ini melalui beberapa call center atau beberapa narahubung yang akan kita sebar melalui media online, media promosi kertas, dan beberapa media promosi lainnya. Sehingga konsumen itu bisa berhubungan langsung dengan produsen untuk pemesanan produk. Selanjutnya mengenai jangka waktu tahan lama produk ini. Nah, untuk jangka waktu tahan lamanya produk ini, berdasarkan analisa saya, produk ini bisa tahan dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu. Dikarenakan produk ini telah mengalami proses pengeringan dan juga produk ini adalah produk yang digoreng, sehingga produk ini bisa tahan lama dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu. Yang keempat adalah analisis kelayakan finansial. Berbicara mengenai analisis kelayakan finansial itu kita membahas mengenai pendanaan. Nah, untuk pendanaan produksi produk ini bersumber dari diri saya pribadi. Ini dikarenakan modal yang kita butuhkan tidak cukup besar, hanya modal pembelian bahan baku dan juga modal pembuatan kemasan yang boleh dikata berkisar kurang lebih Rp300.000. Nah, di mana Rp300.000 ini bisa memproduksi produk harian yang berkisar 30 hingga 40 pieces per hariannya. Nah, adapun untuk selanjutnya akan dilakukan pemutaran modal, di mana hasil keuntungan dari produksi harian sebelumnya akan kita ambil untuk keuntungan kita dan juga kembali kita jadikan sebagai modal untuk pembuatan produksi di hari-hari berikutnya. Seperti di analisis kelayakan usaha dari bisnis online jajanan Dempok Loka ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jajanan Dempok Loka ini atau usaha ini dapat kita lanjutkan. Ini dikarenakan dari yang pertama itu dari segi kelayakan produknya adalah produk yang masuk akal, dari segi target pasar dan industri memiliki permintaan produk yang boleh dikata besar, dan dari segi analisis manajemen dengan asumsi manajemen itu tidak terlalu berbelit, dan untuk finansial itu tidak membutuhkan modal yang cukup besar. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan goodbye.